Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tetap semangat belajarnya meskipun kita dalam keadaan belajar di rumah karena kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya pandemi COVID-19 atau virus corona. Oke, baiklah, terima kasih. Sekarang kita akan belajar mengenai bab kedua, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, pada video ini Ibu akan menjelaskan mengenai manusia dan lingkungan hidupnya, kemudian ekosistem ya. Oke, baiklah, yang pertama kita akan belajar terlebih dahulu apa itu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan keberadaannya itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, lingkungan juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu, baik berupa tempat, benda-benda, gas-gas, dan komponen lain yang dibutuhkan oleh individu. Itu ya. Nah, unsur-unsur yang membentuk lingkungan dan individu akan saling melakukan interaksi sehingga membentuk sebuah ekosistem. Lalu apa sih ekosistem itu? Nah, ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, hubungan timbal balik antara kita makhluk hidup dengan lingkungan itu merupakan suatu ekosistem. Nah, terdapat dua komponen penyusun ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Lalu apa sih bedanya antara komponen biotik dengan komponen abiotik itu? Komponen biotik adalah komponen penyusun lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Jadi, semua makhluk hidup dalam suatu lingkungan itu, itu termasuk ke dalam komponen biotik. Contohnya itu seperti tumbuhan, hewan, dan kita juga ya, manusia. Komponen biotik ini meliputi autotrofik atau autotrof dan juga ada heterotrofik atau heterotrof. Perbedaannya adalah komponen biotik autotrof atau autotrofik ini adalah komponen biotik yang mampu menghasilkan atau membuat makanannya sendiri. Nah, satu-satunya komponen biotik dalam ekosistem yang mampu menghasilkan makanannya sendiri ini adalah tumbuhan hijau. Sedangkan komponen biotik yang disebut juga dengan heterotrofik atau heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan dan membuat makanannya sendiri, seperti manusia dan hewan. Kalian masih ingat pada materi jaring-jaring makanan atau rantai makanan? Di situ ada 3 golongan, yaitu ada produsen, konsumen, dan juga dekomposer atau pengurai. Oke, yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah komponen biotik yang memiliki kemampuan untuk menyusun senyawa organik menjadi makanan dan kemudian dapat dikonsumsi oleh konsumen. Dan biasanya yang berperan sebagai produsen ini adalah tumbuhan hijau. Yang kedua, yaitu konsumen. Konsumen adalah komponen biotik yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Oleh karenanya, konsumen ini sangat bergantung terhadap produsen atau tumbuhan hijau. Nah, biasanya yang disebut dengan konsumen itu adalah hewan dan manusia. Oleh karenanya, hewan dan manusia itu disebut juga komponen biotik heterotrof atau yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Yang ketiga, ada dekomposer atau pengurai.
Dekomposer atau pengurai adalah organisme pengurai tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Nah, biasanya itu berukuran sangat kecil yang mampu membusukkan bangkai hingga menguraikannya menjadi zat organik. Biasanya yang termasuk ke dalam dekomposer ini adalah bakteri dan jamur. Komponen ekosistem yang selanjutnya yaitu komponen abiotik, di mana komponen abiotik ini adalah komponen yang terdiri atas bahan-bahan tidak hidup yang meliputi komponen fisik dan komponen kimia pada suatu ekosistem. Contohnya itu cahaya matahari, gas-gas oksigen, karbon dioksida, air, batu, tanah, dan lain sebagainya. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada produsen, konsumen, dan pengurai. Coba kalian perhatikan, di sini yang dimaksud dengan produsen ini adalah tumbuhan hijau ya, karena mampu membuat makanannya sendiri. Kemudian di sini ada konsumen. Konsumen itu biasanya dibagi atas konsumen 1, 2, dan konsumen ketiga. Nah, biasanya konsumen 1 itu dia adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Konsumen kedua dan ketiga ini biasanya karnivora serta omnivora. Dan yang terakhir ada pengurai. Nah, pengurai ini di sini gambarnya adalah jamur ya. Sebenarnya pengurai ini bisa jamur, bisa mikroorganisme lain seperti bakteri. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu mengenai subbab 2 yaitu tentang lingkungan dan juga ekosistem. Semoga kalian dapat memahami penjelasan dari Ibu ya. Baiklah anak-anak, untuk evaluasinya silakan kalian kerjakan soal-soal di kegiatan 1. Nah, yang pertama ini melakukan pengamatan lingkungan biotik dan abiotik. Silahkan kalian bisa melakukan pengamatannya itu di halaman rumah kalian, atau di taman rumah, atau di kebun. Nah, kalian amati ada makhluk hidup atau biotik apa saja dan juga makhluk tak hidup atau abiotik apa saja dalam lingkungan rumah kalian itu. Kalian catat ada apa saja, misalkan ditemukannya makhluk hidup atau biotik. Ada semut, semut berjumlah 3, atau serangga lainnya. Atau misalkan kalian menemukan rumput, nah kalian boleh tulis jumlahnya. Kalian juga kerjakan latihan-latihan yang berikutnya ya. Nah, di sini ada 5 soal. Kalian kerjakan juga. Silakan boleh di kertas folio ya. Tugasnya nanti dikumpulkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2021 di meja piket ya. Oke, terima kasih anak-anak. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.